Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Berkat-Mu melimpah, kami terima berkat-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih, sebab Engkau setia
puji Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kembali kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman dan yang melakukan firman Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Pagi ini kita lihat Ibrani pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-36. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Silakan duduk. Satu ayat tapi mengandung 3 makna. Yang pertama adalah sebab kita memerlukan ketekunan. Yang kedua, sesudah kita melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, kita memperoleh apa yang dijanjikan. Saya percaya bahwa kita menyadari Tuhan punya janji untuk hidup kita. Tuhan punya komitmen dengan hidup kita. Dia menyediakan, Dia melimpahkan, Dia memberikan. Entahkah itu janji lewat kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan dan itu menjadi rema dalam hidup kita. Entahkah ketika kita berdoa dan kita menerima nubuatan dari seorang hamba Tuhan atau anak Tuhan. Entahkah kita menerima janji Tuhan secara langsung ketika kita berdoa dan kita mendapatkan penglihatan atau suara Tuhan. Bagaimanapun cara Tuhan memberikan janjinya dalam hidup kita, maka sesungguhnya Tuhan mau menggenapi janjinya. Tetapi untuk sampai kepada janji itu, kita memerlukan yang pertama ketekunan. Orang yang bertekun di dalam Tuhan adalah orang yang kelihatan ketekunannya. Kalau baru 1-2 kali bukanlah orang yang tekun. Kalau baru 1-2 bulan belumlah kelihatan ketekunannya. Orang yang bertekun adalah orang yang kelihatan melakukan hal yang sama berulang-ulang di dalam kesetiaan.
Contohnya adalah Daniel, bahwa dia adalah salah satu orang yang bertekun. Satu hari 3 kali dia sujud berdoa dan memuji Tuhan. Dia orang yang bertekun. Dan kelihatan ketekunannya kenapa? Karena sampai itu menjadi sebuah sorotan bagi banyak orang, bagi rekan-rekan kerjanya, bagi pejabat-pejabat pemerintahan saat itu. Ketekunan itu sampai nampak dan keluar dan dilihat oleh banyak orang. Kalau baru sampai saya sendiri yang tahu belum nampak, berarti itu belum sampai pada tingkat yang dikehendaki. Tuhan mau bahwa ketekunan kita betul-betul dilakukan dalam segala keadaan. Tidak mundur, tidak berkurang, bahkan juga tidak kita melalaikannya. Kalau sebuah ketekunan baik itu di dalam doa kita, baik itu di dalam ibadah kita, baik itu di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita tidak kendur, kita tetap bersemangat, kita melakukan hal yang sama terus dan menerus. Dan terbukti bahwa bukan hanya Tuhan yang melihat, sampai orang sekitar kita pun melihat ketekunan kita. Maka sesungguhnya itu akan memperoleh sebuah hasil. Tidak ada orang yang tidak bertekun dan lalu kira-kira tanpa ketekunan dia menerima hasil, tidak. Orang yang bertekun itu pasti menerima hasil. Itu adalah sebuah janji Tuhan bahwa kalau kita bertekun kita peroleh janji Tuhan. Sebab itu setiap janji yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, mari saat ini kita lakukan tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan ketekunan. Tekun berarti kita serius melakukannya. Tekun berarti kita fokus dalam melakukannya. Bukan hanya sekedar melakukan doa, tetapi hanya sebuah keharusan, saya harus berdoa. Di dalamnya harus ada sebuah sukacita, harus ada sebuah kekuatan, harus ada sebuah semangat dalam kita melakukan. Apa yang kita lakukan dalam ketekunan akan terbukti bahwa yang kita lakukan itu berdampak bagi orang lain. Bukan hanya berdampak buat hidup kita, tapi dampaknya sampai ke orang lain. Saya mengenal seorang teman, senang dia berdoa, ya, menyembah Tuhan. Itu selalu dia tepat. Jam 3 pagi dia selalu berdoa, dia selalu menyembah Tuhan. Entahkah kita sedang jalan-jalan, entahkah kita sedang pelayanan, entahkah kita sedang bersantai. Misalkan kita nginep di hotel dan kita lagi santai saat itu. Tapi dia tetap lakukannya, kapanpun dan dimanapun dia tetap lakukan hal yang sama. Tidak ada perubahan. Entah dia sedang pelayanan itu sudah pasti, tapi kalau di saat dia sedang tidak pelayanan, ada waktu jalan, dan dia tetap lakukan hal yang sama. Ada atau tanpa gitar dia tetap menyembah Tuhan. Dan terbukti, ternyata di tengah begitu banyak persoalan yang dihadapinya, saya hanya terima dan mendengar kabar saja. Melewati masa-masa sulit dia, dalam melewati sakit penyakit, dalam melewati tantangan pelayanannya dipindahkan, dia harus bergeser dari posisinya dan lain sebagainya. Tapi dia tetap menjadi orang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Ketekunan yang dilakukan hari demi hari, saya kenal dia bukan 1-2 tahun, hitungannya 10 tahunan. Tapi yang dilakukan masih sama. Waktu saya ketemu dia lagi, berjumpa dengan dia, kita jalan bersama, saya tetap melihat hal yang sama yang 10 tahun lalu saya lihat dari dirinya. Tidak ada perubahan. Ketekunan yang dilakukan, maka dia menemukan sebuah hasil. Tuhan membesarkan mereka sampai anaknya, sampai kuliahnya, semuanya di cover dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa bisa? Karena ketekunan yang dilakukannya pasti membuahkan sebuah hasil. Pasti membuahkan sebuah janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Tuhan bisa dan banyak dan punya begitu banyak janji untuk hidup kita. Tapi bagaimana dia bisa merealisasikannya kalau kita tidak tinggal di dalam ketekunan? Ketekunan itu menjadikan kita tetap kuat. Menjadikan kita tetap tahu bahwa kita sudah siap untuk menerima setiap janji Tuhan. Bagi kita yang siap maka janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak siap, dalam keadaan lemah, kita tidak akan menuai kalau kita dalam keadaan lemah. Tetapi kalau dalam keadaan kuat kita bisa menuai. Sebab itu jalankanlah ketekunan itu dengan hati yang tulus, hati yang murni.
Kerjakan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, entahkah ibadahmu, entahkah doamu, walaupun hanya sebentar, walaupun sehari satu kali engkau melakukannya di rumahmu. Tapi kalau engkau lakukan itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, maka setiap janji Tuhan yang diberikan dalam hidup kita tidak pernah gugur. Dia pasti akan membuahkan hasilnya. Saya bilang sama teman-teman, kita kalau pelayanan mau ke desa, mau ke kota, semangatnya tidak boleh berubah. Karena kalau ke desa kita kalau pelayanan itu yang dilayani kadang-kadang jauh-jauh perjalanan 4 jam, 3 jam. Ada yang juga 5 jam. Yang dilayani kita khotbah di depan 5 orang. Ada yang pernah 3 orang. Perjalanannya hitungannya pulang pergi bisa 8 jam sampai 10 jam. Tapi yang dilayani cuma 5 orang. Kadang-kadang cuma 6 orang, kadang-kadang cuma 10 orang. Bukan yang besar, bukan yang banyak. Tapi kita tetap datang, kita tetap layani. Tapi cara kita melayani sama seperti kita melayani kalau itu 100 orang, kalau itu 1000 orang, kalau itu 5000 orang. Tidak ada bedanya, tetap sama. Kalau sampai kita melayani di 5000 orang, di 10.000 orang, lalu giliran 5 orang kita lemah, lalu semangat kita kelihatan biasa saja, maka itu bukan sebuah ketekunan. Ketekunan itu dinilai ketika kita melayani, ketika kita melakukan aktivitas kita, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, dan didapati bahwa tidak ada pengurangan di dalamnya. Tidak mengurangi kita sekalipun ketika kita berdoa kita sedang punya masalah. Tapi kekuatan dan semangat itu tidak boleh turun sama sekali. Dia harus tetap ada pada posisi sama seperti kita sedang mengalami kelimpahan kasih sayang Tuhan. Kita rasa lagi tidak ada masalah, semangat kita besar dan semangat kita ada. Tapi giliran ada masalah kita mulai kurangi, jangan. Stabilkan ketekunan kita di dalam Tuhan. Yang kita kerjakan tetap sama, tetapi kekuatannya akan bertambah. Memang doanya tetap sama, ibadahnya pun tetap sama, dilakukan dengan cara yang sama, mungkin tidak spektakuler, mungkin tidak ada sesuatu yang luar biasa yang kita alami, tetapi kekuatan kita bertambah ketika kita melakukan dengan ketekunan. Tanpa kita sadari bahwa kondisi rohani kita itu semakin hari, semakin naik, semakin meningkat tanpa kita sadari. Karena aliran kuasa Tuhan yang dialirkan ketika kita melakukan segala sesuatu dalam ketekunan, itu menjadikan dan membuahkan dalam hidup kita bahwa kekuatan rohani kita tidak akan pernah sama. Kekuatan kondisi rohani kita akan semakin hari semakin meningkat. Karena apa? Kekuatan ketekunan di dalam kita beribadah, di dalam kita berdoa, di dalam kita baca firman Tuhan, di dalam kita melayani, ketekunan itu membuahkan sebuah hasil yang bisa membuat kita maju. Bisa membuat kita bertumbuh, bisa membuat kita berhasil. Lewat apa? Ketekunan. Ketekunan yang dilakukan oleh contoh-contoh di dalam Alkitab. Baik itu Yosua di dalam dia berperang, di dalam dia maju melawan setiap orang-orang yang melawan mereka bangsa Israel. Yang Yosua perlukan adalah dia tetap memiliki semangat untuk berperang. Dan tidak pernah berkurang semangatnya. Ibadahnya pun tidak berkurang. Sampai dia bisa bilang, semua boleh pilih. Apa yang engkau mau lakukan? Engkau boleh ibadah kepada yang lain, tapi aku dan keluargaku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Ketekunan akan dirasakan dampaknya sampai ke orang lain. Ketekunan akan dilihat sampai orang lain melihat, bahkan orang lain bisa mendengar. Apa yang dialami akan membuat hidup kita step by step dinaikkan oleh Tuhan untuk memperoleh yang Tuhan janjikan. Karena namanya janji bukan ada di hari ini, ada di depan sana. Kapan kita terima? Kalau kita tetap bertekun, tetap menjalani sampai stepnya, langkah kita berjumpa dengan janji Tuhan. Satu janji Tuhan kita terima, berjalan lagi dalam ketekunan, kita terima janji Tuhan berikutnya. Bertekun lagi terus, bertekun berarti kita menjalani sesuatu di jalan Tuhan, di jalan kebenaran Tuhan. Maka kita pasti berjumpa dengan janji Tuhan. Ini adalah hal yang pertama. Sebab itu lakukanlah segala sesuatu, jangan dikurangi kadarnya. Ya,
kadar semangatmu, kadar kekuatanmu, kadar sukacitamu, kadar damai sejahteramu, jangan dikurangi dalam apa yang engkau lakukan untuk Tuhan. Yang engkau kerjakan untuk Tuhan, posisikan porsi dan kondisi rohani kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Waktu ada masalah kita fokus di masalah, waktu enggak ada masalah kita fokus di Tuhannya, jangan. Ada tidak ada masalah, fokus kita, ibadah kita, doa kita, pelayanan kita tetap Tuhan. Jaga kondisi ketekunan kita supaya tetap pada koridor firman Tuhan. Jangan pernah menguranginya sedikit pun. Sebab itu pacu diri kita. Perintahkan diri kita untuk melakukan sesuatu dengan benar. Melakukan segala sesuatu dengan baik. Jangan sampai berkurang sedikit pun. Ketekunan ini akan melatih bahkan tubuh jasmani kita. Untuk kita bisa melakukan yang benar apa yang Tuhan mau. Ini adalah yang kedua. Yang kedua adalah supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Ketika kita melewati satu fase yang namanya ketekunan, maka fase berikutnya sebelum kita terima janji Allah, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ketekunan itu akan memampukan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan kehendak kita. Kehendak Tuhan itu sangat jauh beda dengan apa yang kita mau. Seperti tingginya langit dari bumi, begitulah rancangan Tuhan. Kehendak Tuhan berbeda jauh dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang tidak kita maui? Bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki? Itu tidak mungkin. Tetapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, maka kekuatan rohani kita mampu untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Tidak ada kehendak Tuhan yang sama dengan pikiran kita. Tidak ada kehendak Tuhan yang sama dengan keinginan kita. Tidak ada kehendak Tuhan yang sama dengan perasaan kita. Tidak ada. Kalaupun ada, itu adalah Tuhan yang menaruhnya dalam diri kita sesuai kerelaan. Jadi tidak ada kehendak manusia itu sama dengan Tuhan. Kehendak Tuhan selalu berbeda dengan kehendak manusia. Karena Tuhan banyak sekali mengatur segala sesuatunya sesuai dengan rencananya. Tapi manusia banyak sekali mengatur sesuai dengan apa yang dia mau dan dia butuhkan. Jauh berbeda pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Sebab itu tidak ada satu orang pun bisa melakukan kehendak Tuhan, termasuk saya. Kalau kita tidak tinggal dalam ketekunan ini kita mengerti hati Tuhan. Dalam ketekunan ini kita mengerti memahami jalan Tuhan. Dalam ketekunan ini kita bisa menselaraskan diri kita untuk berada di jalan Tuhan. Dalam ketekunan yang sama ini kita bisa untuk menerima kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka tidak ada pemberontakan, tidak ada keluhan, tidak ada penolakan terhadap apa yang Tuhan mau lakukan bagi hidup kita. Ini hal yang sulit ketika kehendak Tuhan turun atas hidup kita. Contohnya, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang minta satu, kamu kasih dua. Dalam pikiran kita itu nggak mungkin punya. Berapa kali kita harus mengampuni dalam satu hari? Hitungannya bukan satu. Ketika orang melakukan hal yang sama, secara manusia kita akan bilang satu kali kita terima. 2 kali kita maafin, 3 kali tidak bisa. Tapi hitungan Tuhan tidak sampai 3. 7 masih ada lagi, tambah 7 lagi. 14 masih ada lagi, tambah 7 lagi. Dalam satu hari pun, mana ada orang yang bisa melakukan kesalahan 100 kali. Di hal yang sama, satu hari cuma 24 jam. Dan hitungannya Tuhan itu terlalu banyak. Pengampunan yang diberikan terlalu berlimpah. Itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Kalau orang yang sama di depan mata kita melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama setiap hari, setiap saat, itu tidak mungkin kita bisa terima. Tapi kalau kita orang-orang yang tinggal dalam ketekunan di dalam Tuhan, maka setiap kehendak Tuhan yang disampaikan lewat firman Tuhan kita bisa lakukan. Hal yang sulit sekalipun. Saya senang pakai kisah Daniel ini, kenapa? Karena ini hal yang luar biasa.
Karena Daniel orang yang bertekun, maka dia menganggap singa itu bukan masalah buat hidupnya. Begitu juga orang yang bertekun, kita pun akan melihat ketika ada masalah, tetap kita jalani ketekunan kita di dalam ibadah kita, di dalam pelayanan kita, di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Dan hasilnya adalah bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita sama sekali tidak menakutkan bagi kita. Sama sekali tidak mengkhawatirkan hidup kita. Kenapa? Karena kita bertekun di dalam Tuhan, maka yang kita lihat setiap saat adalah Tuhan. Yang kita lihat dan rasa setiap hari adalah kehebatannya. Yang kita tahu, kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Tapi kalau kita tidak bertekun, maka setiap kekhawatiran datang dalam hidup kita dan kita bisa mengentertain kekhawatiran itu. Dia akan terus ada bergejolak di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita bertekun di dalam Tuhan, maka itu semua akan mudah tersingkirkan. Karena kita harus melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang tidak mungkin kita manusia lakukan, tapi kita bisa lakukan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bagaimana caranya dalam kitab Habakuk itu bisa terrealisasi? Sekalipun pohon ara tidak ada hasilnya, pohon zaitun tidak ada hasilnya, bahkan juga semua kambing domba tidak ada hasilnya semua. Tapi aku akan tetap bersukacita bersorak-sorai karena Tuhan. Dari mana kita bisa melakukannya? Sementara di tengah-tengah segala sesuatu tidak ada hasilnya. Segala sesuatunya stuck dan tidak bergerak. Segala sesuatunya serba terbatas dan minim, bahkan mungkin kekurangan. Apakah bisa kita tetap tersenyum, bersukacita, kita tetap beribadah, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap baca firman Tuhan dengan tanpa perubahan di dalam wajah kita, tanpa perubahan di dalam sikap hati kita terhadap Tuhan? Tanpa bertekun itu amat sangat sulit untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketika kesiapan kita lewat ketekunan yang kita lakukan, maka kita siap melakukan kehendak Tuhan. Sebelum kita terima yang dari Tuhan, Tuhan mau kita dulu melakukan kehendaknya. Karena Tuhan punya kehendak bagi setiap kita masing-masing. Dan itu tidak sama. Kehendak Tuhan dalam saya berbeda dengan kehendak Tuhan dengan saudara. Masing-masing Tuhan punya rancangannya, punya keinginannya, punya rencananya bagi pribadi lepas pribadi. Tuhan tidak akan mempercayakan rencananya kepada orang yang tidak ada di dalam perencanaan. Tuhan tidak mungkin membeberkan rencananya kepada orang yang tidak siap. Tuhan juga tidak mungkin memberitahu kehendaknya kepada orang yang main-main atau setengah-setengah. Tuhan tidak mungkin juga kasih tahu apa yang dia mau lakukan kepada orang yang tidak tinggal dalam ketekunan. Karena kalau dia bilang sekarang, bisa-bisa orang ini lupa dan tidak melakukannya. Tuhan akan bicara, Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan beberkan, Tuhan akan bentangkan kehendaknya. Rencananya dia akan bagi kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Siapa orang yang bisa dipercaya? Orang yang bertekun adalah orang yang setia. Orang yang bertekun itu dilihat dan mata Tuhan tertuju kepada dia. Kenapa? Karena ciri-ciri orang benar adalah orang yang setia. Setia melakukan segala sesuatu dengan Tuhan. Dan kalau kita melakukan bagian kita untuk Tuhan, yang merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus mengerjakan dan melakukan. Lakukanlah yang merupakan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sebab itu kalau mau melakukan segala sesuatu, tanya dulu di dalam. Apakah ini kehendak aku, apa kehendak Tuhan? Kalau itu adalah kehendak Tuhan, lakukan dengan ketulusan dan kemurnian. Lakukan dengan kekuatan yang sama seperti yang engkau lakukan kemarin-kemarin. Jangan hanya karena keadaannya berbeda, lingkungannya berbeda, yang dihadapi berbeda, maka engkau melakukan segala sesuatunya dengan perbedaan. Yesus mengajarkan untuk setiap kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena Yesus sendiri dia bisa dipercaya dalam segala keajaibannya. Lakukanlah kehendak Tuhan
adalah bagian yang kedua. Yang pertama adalah kita perlu bertekun. Yang kedua, ketika kita memerlukan ketekunan kedua, kita perlu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya katakan bukanlah hal yang mudah melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau ada kehendak Tuhan datang dalam hidupmu, contoh yang amat sangat kecil sekali ketika engkau sedang berkendaraan, tiba-tiba di dalam hatimu engkau tahu engkau harus berhenti dan engkau harus berdoa saat itu. Maka detik itu juga bisakah engkau parkirkan mobilmu atau motormu, lalu engkau berhenti di pinggir jalan, mungkin hanya 5 menit dan engkau berdoa di sana. Bisakah engkau lakukan itu? Tanpa engkau bertekun tidak bisa melakukannya. Pasti kita akan bilang, nanti saja Tuhan, ketika saya sudah sampai di rumah. Nanti saja berdoanya ketika saya sudah sampai di kantor. Nanti saja doanya ketika saya sudah sampai di toko. Ketekunan dalam apa yang kita lakukan untuk Tuhan akan membuahkan Tuhan mau menyampaikan kehendaknya bagi hidup kita. Dan waktu dia menyampaikan kehendaknya, dia mau kita merespon dengan benar. Kita tidak bisa merespon dengan benar kalau kita tidak alami yang namanya hidup dalam ketekunan. Bagaimana caranya kita bisa merespon dengan benar? Tanpa ketekunan tidak bisa. Hanya orang yang bertekun di dalam Tuhan yang bisa merespon dengan baik apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau melatih kita. Karena Tuhan mau memaparkan kehendaknya bagi kita. Tuhan tidak mau kita jalani hidup hanya sekedar kita percaya. Tapi Tuhan mau kita menjalani hidup karena kita percaya, maka kita melihat bagaimana Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Tuhan akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ini sebuah tanda bahwa sesungguhnya Tuhan selalu mau melakukan segala sesuatu buat kita. Tapi apakah kita siap untuk menerima kehendaknya? Saya bilang ini hal yang sulit kalau Tuhan udah kasih tahu kehendaknya. Dan itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita mau melakukannya, kita akan terima janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, dikatakan di situ, maka kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan. Semua orang ingin memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi pagi ini, lewati jalur yang benar dulu. Pertama bertekun, kedua lakukanlah apa yang Tuhan mau. Yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Maka bait yang seterusnya, selanjutnya, apapun yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, tidak ada yang pending, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tersendat, dan tidak ada yang gugur. Itu pasti jadi. Kalau kita lakukan 2 tahap yang pertama. Salam kiri kananmu katakan, teruskan ketekunanmu di dalam ibadah. Maka sesungguhnya engkau bisa melakukan kehendak Allah. Dan pasti janji Tuhan diberikan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada pagi hari ini. Kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu nyata bagi kami. Latihlah diri kami untuk bertekun di dalam Tuhan. Berikan kami semangat, berikan kami iman, berikan kami kemampuan untuk kami tetap menjadi orang-orang yang setia, yang bisa dipercaya oleh Tuhan, bertekun di dalam setiap pekerjaan pelayanan, bahkan juga ibadah kami dan doa-doa kami kepada Tuhan. Dan bentangkanlah kehendak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kami. Sehingga kami siap menerima janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Maka saat ini biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberikan kami pengertian lebih jauh lagi. Supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu dan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Karena kehadiran-Mu memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.